Sepanjang jalan kenangan. Wah, kau punya rumah, punya apartemen juga. Sebelum tinggal di rumah, aku dulu tinggal di apartemen itu. Lokasinya sangat dekat dengan kantor, hanya 5 menit perjalanan dengan mobil. Karena itu, sangat efisien tinggal di sana. Tapi Eyang melarangku untuk tinggal di sana, karena aku sudah menikah. Dan menurut Eyang, lebih bagus tinggal di rumah untuk orang yang sudah menikah. Radit menjelaskan sambil menarik tubuh Nada kembali ke dalam dekapannya. Ah, baiklah. Tapi kau tidak perlu merangkulku seperti ini. Nada memprotes tangan Radit yang sudah merangkul tubuhnya. Lalu aku harus membiarkanmu duduk di sana dan kau terus-terusan bicara sambil menatap tubuhku. Yes, ternyata dia tahu dari tadi aku hanya memperhatikan tubuhnya. Kamu memalukan, Nada. Tertangkap basah seperti ini sedang memperhatikan tubuhnya. Isi hati Nada yang sangat malu dan menggigit bibirnya di dalam dekapan Radit. Apa dia pikir aku tidak tahu? Dari tadi yang diperhatikannya hanyalah tubuhku. Apa yang sekarang ada dalam pikirannya ya? Akhir-akhir ini, aku malas sekali melatih tubuhku. Tapi aku rasa, dia sangat menyukai tubuhku yang seperti ini. Aku akan perhatikan lagi waktu olahragaku. Gumam Radit sambil tersenyum kecil yang tentu saja tak dapat dilihat oleh Nada, karena posisi Nada ada dalam dekapannya. Nada hanya diam di dalam dekapan Radit. Nada yang sudah malu karena tertangkap basah memilih untuk menikmati kehangatan tubuh Radit, tanpa berkata apapun kepada Radit. Sedangkan Radit sendiri memilih untuk mengelus rambut Nada, dan tidak mengatakan apapun juga. Nada akhirnya tertidur setelah beberapa menit merasakan kenyamanan yang membuatnya mengantuk. Menangis terlalu lama membuat Nada merasa lelah, hingga sedikit kenyamanan membuatnya mudah mengantuk. Radit tidak membangunkan Nada yang sudah tertidur hingga akhirnya setelah 25 menit berkendara dan melewati beberapa titik kemacetan, mobil memasuki kawasan Aurora Tower. Nada, kamu mau jalan atau kamu mau aku menggendongmu ke dalam apartemen? Bisikan Radit membuat Nada kaget dan bangun dari tidurnya. Aku jalan aja. Ya kali aku mau digendong sama dia. Ih, udah dianggap pakai baju. Terus aku harus digendong sama dia yang polosan begitu. Mau taruh di mana mukaku? Kalau Nada di dalam hatinya menanggapi pilihan yang diberikan oleh Radit. Baiklah, bersiaplah. Kita sudah mau turun. Kita nggak turun di lobi? Tanya Nada saat melihat mobil Radit melewati lobi dan justru masuk ke dalam basement. Lihatlah, apa yang aku kenakan. Apa menurutmu aku tidak akan menarik perhatian orang kalau aku masuk ke dalam lobi seperti ini? Dan mata-mata wanita sepertimu akan menatap kepadaku dengan tatapan serigala betina. Apa itu maumu? Hai Tuan Radit, jadi kau menganggapku serigala betina? Celetuk Nada yang sudah sangat kesal dengan apa yang baru saja didengarnya dari mulut Radit. Hahaha, lalu aku harus menyebut tatapan seperti itu apa? Macan betina. Kau menatapku dengan tatapan buas seperti itu pada tubuhku, seakan kau mau menerkam tubuhku. Jawab Radit tanpa disortir lagi kepada Nada. Apa kau bilang? Siapa yang tergoda dengan tubuhmu? Aku memperhatikan tubuhmu bukan karena aku menginginkan tubuhmu. Aku hanya tidak enak karena perbuatanku kau jadi harus melepaskan pakaianmu. Dan aku juga tidak enak karena bau tubuhmu seperti bau muntah. Jawab Nada berusaha memberikan alasan kepada Radit. Kenapa dari tadi Nada menatap tubuh Radit? Yes, kau tidak hati-hati Nada. Membuat dia bisa membaca pikiranmu seperti itu. Yes, pria kurang ajar. Apa dia tidak bisa menahan bicaranya? Di depan sana kan ada ajudannya. Apa yang mereka pikirkan tentang aku? Kau ini, apa tidak bisa menjaga harga diriku sedikit saja sih? Gumam Nada dalam hatinya sangat kesal dan sudah ingin mencakar tubuh Radit. Terserah kamu mau beralasan apa. Ayo turun. Radit sudah membuka pintu mobilnya dan memutari mobilnya berjalan ke pintu Nada, yang juga sudah membuka pintunya dan membawa tas backpacknya.
Lalu Radit menggandeng tangan Nada menuju lift khusus untuknya. Alasannya tidak masuk akal seperti itu. Apa dia pikir aku bisa mempercayai ini? Hahaha, gengsimu cukup besar untuk tidak mengakui kalau kau sangat tertarik pada tubuhku. Hati Radit sangat senang merasa tebakannya benar. Saat ini, hatinya sangat bahagia bisa menggandeng tangan Nada berjalan menuju lift. Ting, pintu lift terbuka, dan mereka berdua memasuki lift langsung menuju ke lantai 79. Tinggi sekali apartemenmu, celetuk Nada mencoba untuk membuka pembicaraan. Penthouse, tentu saja ada di lantai paling tinggi, jawab Radit tanpa menengok ke arah Nada yang berdiri agak di belakangnya, tapi menatap Nada melalui refleksi Nada dari pintu lift. Kau tahu, sudah lama aku ingin masuk ke dalam komplek Aurora Tower ini. Aku suka sekali jalan-jalan di mallnya. Bagus untuk window shopping. Hihihi. Tak ada yang kau beli di mallnya? Tanya Radit masih sambil melihat Nada dari refleksi pintu lift. Nada mengangguk. Aku cuman mahasiswa. Mana bisa belanja barang-barang yang ada di sana. Lagi pula window shopping juga sudah cukup untukku. Kau sering melakukannya? Nada menggeleng. Kadang-kadang saja, kalau lagi suntuk di kampus. Dewa suka ajak aku jalan-jalan. Kadang ke mall, kadang ke taman kota. Kadang kita cuman putar-putar Jakarta saja pakai motornya Dewa. Terus berhenti di tukang mie ayam atau bakso. Kalau kita berdua sudah mulai lapar. Atau hanya beli gorengan pinggir jalan kalau tanggung bulan dan uang sudah pas-pasan. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Nada menunduk, tak berani lagi menatap Radit melalui pantulan pintu lift. Terlalu banyak kenanganku bersama Dewa. Hampir di semua jalur yang kami lewati tadi semuanya pernah aku lalui bersama Dewa dengan motornya. Sampai dengan sekarang aku berhenti di Aurora Tower, tempat di mana aku dan Dewa pernah berkeliling bersama-sama di sini. Saat mall ini baru dibuka. Gumam hati Nada yang masih berpikir tak jauh-jauh dari Dewa. Lagi-lagi kenanganmu hanya berisi tentang dirimu dan dia. Bahkan di komplek gedung milikku, kau menghabiskan banyak waktumu bersamanya. Radit tidak bertanya apa-apa lagi kepada Nada, mengingat kekesalannya pada cerita Nada yang menghabiskan waktu berkeliling mall miliknya bersama Dewa. Ting, pintu lift akhirnya terbuka di lantai tepat di mana penthouse milik Radit berada. Radit keluar dari lift tanpa berkata apapun, dan Nada refleks mengikutinya keluar, berjalan pelan di belakang Radit. Tit. Pintu apartemen terbuka, tapi Radit tidak langsung masuk ke dalam apartemen, melainkan mengganti pin yang ada di sana lebih dahulu. Ingat angka pin ini. Radit menunjuk angka di layar kunci pin pada Nada. 200-42000. Ini. Aku pakai tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahirmu supaya kau tidak mudah lupa saat keluar dari apartemen ini.